Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ucap syukur Engkau begitu baik pada kami, Engkau menganugerahkan kepada kami kuasa untuk hidup di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkati melalui kuasa-Mu, kami boleh belajar banyak, boleh bertindak banyak, dan berbuah banyak sesuai dengan kehendak-Mu dan kuasa-Mu, anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dari Lukas 16 mengenai bendahara yang tidak jujur. Ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dia dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya beberapa ayat yang disampaikan ini penting dan banyak sekali orang-orang yang mencoba menafsirkan. Ya, namun nomor satu dalam urusan ini menurut versi ayat satunya adalah mengenai seorang kaya yang mempunyai bendahara. Seorang kaya yang mempunyai bendahara dalam hal ini, kemudian kita berpindah seakan-akan dari ide bendaharanya. Padahal tetap ujung-ujungnya ada pujian. Ada pujian di sini, kita lihat di ayatnya 8. Lalu Tuhan itu memuji. Nah, jadi kita jangan fokus langsung hanya ke bendaharanya, dari sisi bendaharanya, tapi dari sisi tuannya. Jadi saya ulangi, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Ya, ayat 2-nya, lalu ia memanggil bendahara itu. Nah, jadi dalam hal ini, karena kita percaya Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk didengar oleh orang-orang lain, tapi kita seringkali hanya langsung memandang dari sisi bendaharanya atau kita, seperti orang-orang dunia. Jangan itu dulu, semoga kita bisa memandang dari sisi tuannya, yaitu seorang yang kaya. Dalam hal ini kita percaya lagi bicara perumpamaan mengenai Tuhan kita sendiri, ya, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus kita, ya, Allah kita yang menyerahkan kepada kita masing-masing perkara-perkara yang disebut tadi kecil di dunia, urusan sehari-hari, kerjaan-kerjaan sehari-hari, urusan uang, urusan kerjaan yang ada uangnya.
Ya, dalam hal ini kata mamon bukan artinya kita menyembah dewa, tapi dalam hal ini adalah soal keuangan, soal kehidupan sehari-hari. Tapi tetap jangan lupa pesan Tuhan Yesus kita di sini ujung-ujungnya di ayat 13, nggak boleh punya dua Tuhan, hanya satu, karena kalimat tutupnya adalah kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Hanya boleh satu, artinya hanya kepada Allah. Jadi jangan pernah fokus kita adalah urusan kerjaan atau urusan uang sehari-hari, tapi hanya urusan Allah kita sebagai yang utama. Itu pesan utama dari sisi tuannya. Ya, nggak bisa orang ngabdi kepada urusan sendiri, kepada bagaimana dia bisa makan, gimana dia nggak bisa gali, nggak bisa cangkul kan, nggak bisa ngemis, nggak mau. Jadi ujung-ujungnya langsung kita berpikir seperti bendaharanya gimana yang bagus dan benarnya. Padahal Tuhan Yesus masih bicara dari sisi Allah, dari sisi Tuannya. Tuannya bilang ujung-ujungnya melalui Tuhan Yesus, orang nggak boleh punya lebih dari satu Tuan, ya nggak bisa, nggak boleh. Dan dengan kata penutupnya, hanya kepada Allah poinnya. Kamu nggak bisa ngabdi kepada Allah dan juga kepada mamon. Ya Allah, Allah aja. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Bagi para pembaca yang bersifat percaya Tuhan Yesus. Bukan seperti orang Farisi maupun yang disebut hamba-hamba uang itu yang mencemooh justru kalimat Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, kita nggak bisa selesaikan diskusi mengenai Lukas 16 yang panjang ini hanya dalam waktu singkat. Namun poin utamanya adalah kita harus bisa dipercaya. Harus bisa dipercaya dalam perkara-perkara Tuhan. Perkara-perkara yang masih kecil dalam sehari-hari dan urusannya Tuhan. Kalau enggak nanti gimana kita bisa dapetin harta kita sendiri kelak. Itu kata Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita setia, jujur dalam keseharian kita. Ya, ini urusannya nanti dengan sesama kita harus jujur, tapi dalam urusan punyanya Tuhan. Karena yang dibicarakan adalah soal ini hartanya Tuhan yang lagi dibicarakan, yaitu 100 tempayan jadi 50 ya di ayat 6. Dan juga kemudian 100 pikul gandum jadi 80 pikul gandum. Bicara minyak dan juga bicara anggur. Ya, bicara kuasa, keberkatan, bicara juga keseharian yang dibutuhkan, bisa juga berarti urusannya Tuhan, bisa juga mengenai kuasa, keberkatan rohani dalam hidup kita semua. Mari Bapak Ibu, kita setia dalam perkara yang Tuhan titipkan kepada kita masing-masing. Jangan dikorupsi, jangan dikurang-kurangin. Kalau memang perlu ditegur, kalau memang salah ya salah. Jangan kita ubah-ubah. Itu salah satu poinnya. Kan ini urusannya masih urusan hartanya Tuhan. Bukan urusan sehari-hari kita, masih ngomong hartanya Tuhan. Urusan 100 tempayan minyaknya Tuhan. Bicara mengenai 100 pikul gandumnya Tuhan yang dititipkan dalam hidup kita untuk sesama dan miliknya Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan kita. Ya, jangan fokus kalau wah ini nggak benar. No, bukan, ke Tuhan kita setia. Ini adalah satu poin. Ya, nanti tentunya kita akan bahas poin keseharian mengenai mamon, mengenai soal kata cerdik, ya, dan kepada soal bedanya dengan anak-anak terang, kenapa bicara anak terang, kenapa bicara anak dunia dengan dibandingkan dengan anak terang, kenapa bicara terang, ya tentunya itu hal lain, ya, dan ikatlah, ya dalam hal ini kita buatlah ya persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, ya dalamnya tidak tepat, tidak benar, ya karena kata oikonomos itu artinya pengurus rumah. Ya kalau kita bicara ekonomi misalnya, itu dari kata oikos dan nomos. Oikos itu rumah, nomos itu aturan atau hukum. Jadi orang yang bisa mengurus rumah disebut oikonomos. Yang disebut bendahara di sini sebenarnya ekonomos aslinya. Yang aslinya bisa mengurus rumah karena ini rumahnya Allah. Ini bicara bendaharanya Allah, oikonomosnya Allah, oikosnomosnya Allah, yaitu ekonomnya Allah. Ngurusin urusannya Allah. Nah, ini yang nomor satu kita pegang. Tuhan tidak lagi mengajarkan kejujuran dunia saja, tapi bicara mengenai apa yang dipercayakan kepada kita oleh Allah untuk kita kembalikan kepada Allah yang menjadi haknya Allah.
belum bicara mengenai langsung detail ke arah urusan kita sehari-hari. Ya, dalam keseharian pasti, tapi urusannya Allah, 100 tempayan minyaknya Allah, 100 pikul gandumnya Allah yang harus kembali menjadi milik Allah. Mari Bapak Ibu, ya kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, ini doa kami, adalah di lain kesempatan kami bisa membahas kembali Lukas 16 dengan lebih lengkap, lebih tepat, dan lebih sampai ke hati nurani kami. Namun saat ini kami doa agar kami semua bisa belajar akan apa yang dititipkan dalam hidup kami. Perkara-perkara kecil yang akan menjadi besar dari Tuhan, dan karena milik Tuhan harus kami kembalikan kepada Tuhan. Dari kami masing-masing kepada Tuhan kami. Maka biarlah ya Tuhan, ajar kami banyak mengerti bahwa kami masing-masing menerima titipan pekerjaan dari Allah. Kami adalah orang-orang yang dititipkan rumah Allah. Kami masing-masing adalah juga bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam kami. Maka kami mohon Engkau berkati agar kami semua bisa memelihara rumah Allah ini dengan harta milik Allah yang harus kami pertanggungjawabkan kembali, harus kami kembalikan kepada Allah kami. Biarlah kami boleh mengerjakan tugas sebagai ekonom-ekonommu, milikmu ya Allah, yang bisa mengurus dengan baik harta sorgawi, untuk bisa kami kembalikan kepada Engkau dengan buah sorgawi yang nyata, sesuai kehendak-Mu, sesuai aturan main sorgawi-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami bertobat sungguh, biarlah kami mulai mengerjakan tugas kami mengurus rumah Allah masing-masing kami, karena kami masing-masinglah rumah Allah, karena roh Allah masing-masing yang kami terima. Kami masing-masing bertanggung jawab akan Roh Kudus Tuhan Yesus yang menyertai kami, untuk kiranya kami boleh hidup benar di hadapan-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu agar kami semua bisa dipercaya sebagai penanggung jawab rumah-Mu ya Allah, masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ku tahu lemahnya ku sadar kurangnya ku terima anugerah-Mu, karya salib kudus-Mu. Ku percaya Tuhanku, ku pandanglah Yesusku, ku berseru padanya, percaya kudusannya. Ampuni aku, kuduskanlah aku, muliakanlah aku dengan kebenaran-Mu. Berkati aku, lengkapilah aku, kuatkanlah aku, karena kuasa-Mu, oh Yesus.